Langsung kita membahas tema dialog pada pagi hari ini lebih detail dengan ketiga narasumber. Sudah ada Dr. Alamsyah, juru bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Bekasi. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya dokter. Kemudian juga ada Sutomo, Ketua Apindo Kabupaten Bekasi. Selamat pagi Pak Sutomo. Selamat pagi Mbak Rati. Sehat ya Pak ya? Ya, sehat selalu ya. Dan juga ada Suharso, buruh kawasan industri. Selamat pagi Mas Suharso. Selamat pagi Mbak. Lagi nggak kerja nih Mas berarti ya? Iya, nggak kerja ini Mbak. Oke, saya mau ke Dr. Alamsyah dulu dok. Ini melihat kan cukup fantastis angka 500 dari klaster pabrik di kawasan Karawang. Ini kalau menjabarkan begitu ya, secara satu persatu sebenarnya apakah memang ada salah satu behavior atau salah satu pola yang sama sehingga mereka semua dapat terkena COVID-19 ini dok? Baik, Mbak Rati, pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mungkin pertama meluruskan, kami dari Kabupaten Bekasi, bukan Karawang tadi ya, bahwa memang Satgas penanganan COVID-19 Kabupaten Bekasi dari awal sudah sangat memantau, memetakan apa yang bisa muncul dari klaster ini. Saya sampaikan bahwa ketika pandemi ini merebak, kami di Kabupaten Bekasi suka tidak suka memang ketika kami merupakan salah satu kabupaten dengan kawasan industri terbesar menyadari hal itu. Nah, di perjalanan kita ketahui bahwa klaster di sini muncul ketika menjelang dan sesudah Idul Fitri kemarin, menjelang mudik dan setelah mudik. Kemudian ada eskalasi yang memang tadi menyampaikan angkanya sangat fantastis, atau ada yang mengatakan ini lonjakan yang sangat ekstrim ketika setelah Idul Adha kemarin. Setelah Idul Adha kemarin terjadi di beberapa kawasan, kita ketahui bahwa ada 10 kawasan industri yang cukup besar di Kabupaten Bekasi dan beberapa lebih dari 20 perusahaan yang memang angkanya itu sangat meningkat. Demikian Mbak, jadi polanya itu ketika terjadi libur, kemudian setelah libur itu demikian. Untuk di wilayah Dr. Alamsyah, yang terakhir itu kalau nggak salah yang positif 220 di PT, mungkin bisa diupdate Pak? Ya, saya tidak menyebutkan identitas jelas PT-nya. Saya sampaikan bahwa ada beberapa PT yang merupakan perusahaan yang merupakan industri strategis, industri digital yang cukup besar di kawasan MM 2100 dan di Tambun. Itu memang dari 3 perusahaan besar ini itu lebih dari 500 kasus yang terjadi. Ada yang 220 PT dengan inisial N, kemudian ada 74 di PTS, kemudian ada 250 di PTL. Nah ini kita lihat memang sangat besar. Saya mengatakan kepada izin Pak Sutomo menyampaikan kemarin pada saat kami diskusi bahwa terjadinya klaster ini terlihat angkanya itu 3 kali lebih besar dalam 2 minggu ini, 3 kali lebih besar dibanding sejak pandemi dari Maret sampai Agustus. Sejauh ini dari investigasi yang dilakukan munculnya dari mana Pak? Halo? Ya, sejauh ini setelah diinvestigasi awal dari terjangkitnya COVID-19 yang dialami oleh para karyawan pabrik ini dari mana? Ya, baik Mas Fadil. Setelah kami melakukan tracking di kasus-kasus ini, kami menduga bahwa dugaan yang kuat bahwa memang ini dapatnya port entry-nya itu ada di luar perusahaan. Mungkin kawan-kawan kita, anak-anak kita melaksanakan kegiatan, misalnya tadi saya katakan berlibur dan sebagainya ke tempat-tempat. Tapi yang jelas bahwa kami dengan kawasan industri, dengan perusahaan dari awal sudah mengantisipasi ini. Tentunya hal-hal yang perlu kita sampaikan bahwa banyak sekali kasus yang tanpa gejala, orang tanpa gejala. Dia melakukan kegiatan di luar sana.
kalau kita melihat kalau di perusahaan sudah cukup tegas, kemudian ketat melaksanakan protokol kesehatan. Tapi karena ada di kegiatan di luar sana, kemudian dengan tanpa gejala tetap masuk bekerja sehingga terjadilah transmisi lokal dalam perusahaan. Demikian Mas tadi. Baik, tadi Dr. Alamsyah mengatakan bahwa sebenarnya perilaku saat usai jam kerja begitu ya. Coba kita langsung cross check deh ke Mas Suharso. Mas Suharso, ini biasanya kalau dikatakan setelah jam kerja, apakah memang para buruh ataupun karyawan ini masih senang ngumpul-ngumpul ya? Kebiasaannya apa biasanya, Mas? Ya, biasanya setelah pulang kerja itu ya kita biasanya untuk menghilangkan penat atau apa, biasanya kita istirahat dulu ya, ngopi-ngopi. Tapi ya nggak terlalu ngumpul-ngumpul banget gitulah. Tapi Mas tinggal di dekat pabrik berarti ya? Kalau saya sendiri ya dari jarak ke kawasan atau itu ya sekitar 1-2 kilo lah. Dari temuan juga kabarnya berasal diduga berasal dari tempat misalnya lokasi-lokasi merokok seperti itu. Ini benar nggak sih, Mas Suharso? Kalau menurut saya sih nggak terlalu ini ya, karena belum ada bukti atau apa ya. Jadi kalau dari klaster itu biasanya kalau di klaster itu yang saya dengar itu dari kawan-kawan itu yang dari orang-orang yang dari staf lah, dari orang-orang kantor itu pertama terdeteksi di orang-orang kantor dulu. Nah setelah itu mungkin ada tracing di orang-orang kantor, ada hasil positif apa enggaknya. Nah itu terus bisa menjalar ke orang kantor ini siapa? Maksudnya level manajemen gitu maksudnya ya? Ya kita sih kurang paham ya kalau untuk level-levelnya itu, yang penting orang-orang kantor aja yang di kantor lah. Kalau yang di kita yang di lapangan tuh ya malah ini ya mungkin yang dari itu Pak. Ini kita kayak main pingpong nih, pagi ini kayak main pingpong ya Dr. Alamsyah, Pak Sutomo gitu ya. Kalau dari Satgas tadi disuarakan berasal dari luar lingkungan pabrik begitu, Mas Suharso. Iya, maksudnya gini, maksudnya itu dari kantor di perusahaan kita kerja gitu. Bukan dari kantor perkantoran lain, bukan gitu. Istilahnya orang staf berarti iya administrasi manajemennya nangkap begitu itu. ya. Artinya Mas Suharso keberatan kalau misalnya dikatakan ini berasal dari teman-teman buruh pekerja misalnya begitu. Ya kalau saya pernah dengar dari buruh sih pernah ada. Itu karena tugas. Jadi tugas keluarkan ke daerah zona merah atau mungkin gitu kan. Nah, pulang itu mungkin dia nggak swab dulu atau apa, kita juga nggak tahu ya. Nah, tapi pertanyaannya begini, Mas Suharso, kalau memang Mas Suharso mengatakan dari orang kantor, apakah manajemen dan juga para buruh ini sering berinteraksi? Iya. Nah, ya kalau itu kan kalau interaksi langsung itu jarang memang. Ya. Tapi kan kadang-kadang orang kantor mata rantainya kan terus tetap ke bawah ada. Iya. Itu kan ada, mungkin bisa dari situ bisa, atau dari yang kita karyawan buruh-buruh itu kita kan juga nggak bisa beraktivitas di rumah aja atau apa, kita kan ada tetap bepergian dari perusahaan ke rumah ke perusahaan gitu kan, kita juga nggak tahu dari airborne atau dari apa, kita juga kurang paham. Oke, Mas Suharso tinggalnya jauh dari tempat kerja? Sekitar 2-3 kiloan lah. 2-3 kiloan. Anda bekerja di sebuah kawasan ya, betul ya? Iya, betul. Di lokasi kawasan industri Anda ini masih diberlakukan PSBB kan? Iya, betul. Oke, aktivitas pabrik sudah normalkah atau mengikuti klausul PSBB, Mas Suharso? Kalau kerja kita udah ikutin prosedur yang ada, makanya saya ini dirumahkan. Jadi kan otomatis secara itu kan karyawan yang di perusahaan itu dikurangin, dirumahkan. Nah, jadi masalah kami itu kita dirumahkan itu dengan gaji hanya 50% gitu Pak. Dirumahkan memang sejak kapan Mas? Sebelum ada yang positif dari klaster pabrik ini Pak? Kalau saya sih ya baru sebulan kemarin ya, sebulan lebih lah. Artinya sebelumnya tetap bekerja?
Iya, bekerja gitu. Nah, bekerjanya seperti normal sebelum pandemi atau memang ada perbedaan perlakuan, Mas, di lokasi kerja? Tetap ada perbedaan, Pak. Tetap ada perbedaan. Apa diantaranya? Saya ingin tahu dong, Mas. Ya itu ya, untuk kita pengerjaan suatu produk itu kita tetap jaraknya bisa nyampe 2 sampai 3 meter gitu. Oke, Ya. artinya ada jarak begitu ya? Ya, kita sesuai protokol gitu ya. Kita Oke. mau masuk ke perusahaan, tetap cuci tangan. Mm-mm. Jumlah Jumlah rekan-rekan buruh yang bekerja, apakah ada pengurangan atau normal sejumlah yang ada sebagaimana mestinya? ada pengurangan, Pak. Ada Ada pengurangan. pengurangan. Nah, kalau lagi jam makan siang bareng-bareng atau gimana? Kumpul-kumpul. Kumpul-kumpul juga? Enggak, kalau jam makan itu kita dibagi 3. Kalau tempat saya 3 ya, saya nggak berani ngomong ke yang lain. Makanya tempat saya itu dibagi 3 gelombang gitu. Oke, jadi tidak makan siang bareng bersama dalam jumlah yang banyak begitu ya? Enggak. Oke, Mas Warso, nanti kita ngobrol lagi ya. Ada Pak Sutomo juga yang mendengar penjelasan dari Mas Warso nih ya, selaku Ya, Ketua ya. Apindo Kabupaten Bekasi. Usai jeda pariwara berikut, kita akan kembali.